Terima kasih Anda masih bersama kami dalam program podcast TV Show TV Muhammadiyah, ngobrol sering tanpa boring cuma di sini tempatnya. Ini segmen terakhir. Aduh, ini sebenarnya saya kayak ngobrol tadi dari segmen 1, 2, 3 nggak kerasa loh Pak. Membahas tentang Yayasan Al-Fajar Berseri. Ini salah satu yayasan yang luar biasa, karena gimana pun juga ini tingkat kepedulian yang begitu tinggi dari Pak Marsan, berawal dari tingkat kepedulian Pak Marsan akhirnya bisa membuat yayasan, bisa membuat panti yang bisa menampung total sekarang ini kurang lebih ada 400 orang, dan di situ pun orang-orang yang ditampung orang-orang yang luar biasa gitu, yang spesial gitu, orang-orang dengan gangguan jiwa yang boleh dibilang notabene masyarakat Indonesia sendiri banyak yang saat ini masih sangat amat kecil tingkat kepedulian terhadap mereka gitu. Bahkan masih banyak orang-orang yang tidak diterima gitu, padahal kondisinya mungkin mereka sudah banyak yang sembuh, tapi gara-gara stigma kita yang sangat amat jelek terhadap mereka, akhirnya mereka susah untuk diterima di masyarakat lagi setelah mengalami gangguan kejiwaan. Nah, ini Pak, kalau tadi dari segi masyarakat boleh diakui, mau tidak mau gitu, suka tidak suka kita memang harus mengakui bahwa masyarakat Indonesia masih sebegitunya gitu memikirkan tentang stigma buruk terhadap orang dengan gangguan jiwa. Kalau dari pemerintah sendiri nih, sejauh ini pemerintah kepada Yayasan Al-Fajar Berseri ini gimana Pak? Cukup support atau seperti apa? Kalau segi apa ya, kita bersinergi untuk mensupport iya, tapi memang mohon maaf gitu ya, bukan berarti pemerintah nggak peduli. Memang belum maksimal, masih jauh harapan kita. Mungkin ya terbelakangnya mungkin pemerintah juga mungkin masalah anggaran dan sebagainya gitu. Ini Mbak di Kabupaten Bekasi, termasuk Jawa Barat, pernah waktu saya diundang ke Jawa Barat menghadap Pak Gubernur, panti yang terbesar di Jawa Barat adalah Al-Fajar. Kita dapat kiriman pasien yang terlantar dari provinsi di Limbang ke sini gitu. Nah, saya memang belum pernah dapat bantuan yang berupa bangunan untuk dari pemerintah gitu. Paling kita dapat bantuan itu sekedar sembako. Itu pun juga memang artinya cuma beberapa bulan aja waktunya. Selain itu kita yang terbanyak ini dari pemirsa ya, dari donatur kita yang punya hati baik untuk melangsungkan kehidupan mereka. Dan tempat-tempatnya ini yang saya bangun sekarang ini kan udah kita bikin kelas-kelasnya gitu. Artinya bukan kelas, wah ini orang mampu, bukan. Ada blok-bloknya maksud saya gitu. Ada blok 1, blok 2, blok 3, blok 4, blok 5 gitu. Bahkan juga saya kembangkan tuh sekarang ada panti jompo untuk laki dan perempuan. Tapi yang untuk perempuan saya belum punya. Nah, saya berharap pada pemerintah ya, bukan berarti kurang care, mungkin care ya. Mungkin dia aturannya ya memang tadi menurut saya kurang maksimal gitu ya, bantuannya gitu. Sangat jauh lah harapan kita gitu. Ya, di situ saya tetap berbesar hati. Di luar sana masih banyak orang punya hati baik, tapi jangan luntur gara-gara kita nggak bantuan kurang maksimal dari pemerintah, sementara kita lemah, tidak juga. Saya yakin pasti panti ini nanti jadi buat acuan orang-orang ODGJ. Kenapa sih bilang? Saya beberapa mengambil di lingkungan ya, di masyarakat yang dipasung. Itu perempuan, laki-laki. Nah, kenapa sampai dipasung? Apa jawaban mereka rata-rata? Itu sangat sulit untuk membawa ke akses kesehatan jiwa, agak sulit. Pertama mungkin untuk penjemputan, ke lokasi untuk bawa orang ini ke rumah sakit. Nah, tapi kalau Al-Fajar sendiri, saya jam berapapun dibutuhkan oleh masyarakat, kalau masyarakat butuh bantuan saya berangkat ngambil, jemput. Itu. Dan ketiga, saya dapat beberapa kali dapat kiriman dari masyarakat pun dari dinas dalam keadaan hamil. Berapa orang kan di sini yang saya tanganin lahir dengan saya sendiri, arti menangani kelahiran pasien-pasien yang memang dalam keadaan hamil dari jalan, itu semua mereka selamat semua. Cuman satu yang gagal. Saya nggak tahu kalau dia keadaan hamil muda, atau lahir sendiri, anaknya meninggal dan ibu meninggal, itu yang gagal. Di antara 6 itu semua selamat semua. Anaknya bagus-bagus, pinter-pinter. Walaupun dalam tanda kutip, ya ibunya mungkin karena menurut saya bukan gangguan jiwa karena faktor genetik, karena mungkin masalah. Nah, jadi anaknya pun juga tidak akan tidak akan ada faktor genetik karena dari kecilnya nggak nyusu sama ibunya gitu. Jadi anaknya pinter-pinter gitu. Jadi saya bukan cuma hanya menangankan orang ODGJ, tapi juga yang ODGJ dalam keadaan hamil, ODGJ yang lanjut usia, termasuk anak autis. Saya nggak pernah saya tolak. Yang ini jadi buat pembelajaran saya gitu. Jadi buat ya kalau bahasa dokter itu buat praktek saya lah gitu.
ternyata mereka bisa kita arahkan gitu, yang hiperaktif dan sebagainya lah gitu. Tinggal kita Mbak yang butuh tempat sama pelayanannya. Kita kan kurang orang gitu ya, karena nggak mau susahnya nggak semua orang mau bekerja di tempat orang ODGJ. Apalagi memang ya bahasanya itu dikasih uang sabun lah. Bekerja mereka tanggung jawabnya besar. Itu yang agak sulit. Nah kita pengen nih pemerintah tuh disiapkan gitu ya, tenaga yang tadi mungkin ada tenaga medisnya, tenaga seperti apanya gitu. Saya berharap seperti itu. Oke, ini semoga nanti para pemirsa TVmu yang menyaksikan ini gitu langsung bisa juga turut membantu gitu kalau misalnya pemerintah belum bisa memaksimalkan gitu, tapi mungkin pemirsa TVmu gitu yang memang berbaik hati dengan kemuliaan tinggi, kepedulian tinggi juga bisa turut membantu Pak Marsan untuk terus gimana caranya Yayasan Al-Fajar Berseri semakin jalan dengan baik gitu, semakin punya fasilitas yang mumpuni juga gitu, karena kan balik lagi ini juga untuk kepentingan bersama ya Pak ya. Nah, Pak Marsan, ini karena udah di segmen terakhir, saya kalau misalnya boleh gitu Pak Marsan mengeluarkan unek-unek sekaligus harapan gitu bagi para keluarga yang memang gitu belum bisa menerima, atau lingkungan-lingkungan yang selama ini juga belum bisa menerima tentang keberadaan teman-teman kita yang sebenarnya udah pada sehat loh gitu. Boleh nggak sih Pak dicurahkan gitu Pak? Ya, saya jangan memponis lah ya gitu ya. Ini harapan saya. Jangan memponis lah kalau kita punya keluarga atau warga gitu ya gitu, mengalami ODGJ atau gangguan jiwa. Mereka pasti punya hati nurani. Mereka juga punya perasaan yang sama dengan kita yang sehat. Ya artinya apa? Tadi mereka butuh dirangkul, butuh dipedulikan, butuh diberikan kepercayaan. Saya rasa itu. Dan kebanyakan pada masyarakat maupun bagi keluarga itu selalu stigmanya bahwasanya orang gangguan jiwa itu selalu bikin susah. Kadang-kadang dia suka ngamuk, nggak ngerti keadaan dan sebagainya, merusak. Nah, akan tetapi saya yakin mereka kalau udah kita rehab, kalau memang saya menyatakan bahwa orang ini sehat dan sembuh dengan secara jiwa gitu ya, ya saya harap masyarakat terimalah mereka. Karena dia juga perasaan sama tadi. Saya yang sangat pedih sekali Mbak ya, itu perempuan, saya antarkan ke rumahnya, keadaan sehat, dibalikan lagi sama anaknya. Jadi selalu stigmanya nanti dia mengganggu lingkungan lagi Pak, saya berurusan lagi dengan tetangga, dengan orang lain dan sebagainya. Terus juga nanti anak saya yang kecil-kecil seperti apa. Disinilah masyarakat yang kurang diberikan edukasi baik oleh kesehatan jiwa atau mungkin tokoh-tokoh masyarakat. Jadi bahwasanya orang gangguan jiwa itu cukup dari panti aja. Nah inilah yang saya kurang berkenan di situ. Nah mudah-mudahan masyarakat nanti ke depannya mendengar acara saya ini atau siaran saya ini bisa teredukasi ya. Nanti ini ada 2 nih pasien saya. Yang satu sudah kerja di sini, yang satu memang masih dalam ya bimbingan, tapi dia sebetulnya sudah bisa pulang sebetulnya gitu. Tapi keluarga tetap masih meragukan. Jadi stigma dan traumatik itu di masyarakat itu yang bisa hilang. Nah, itu Mbak yang paling sulit untuk kembalikan kepercayaannya, itu yang paling sulit. Oke. Gitu. Jadi mari kita buktikan bersama-sama kalau sebenarnya mereka-mereka itu kalau memang sudah dinyatakan sehat, insya Allah memang sehat gitu. Tinggal gimana yang tadi balik lagi gitu. Ketika Pak Marsan terapinya sudah benar gitu, memberikan mereka kepercayaan diri, jiwanya mereka sudah sehat, kembali lagi ke keluarga, jangan sampai justru sakit di keluarga nih gara-gara keluarga menstigmakan lo pernah sakit lo gitu, kamu tuh pernah ini. Jadi tingkat kepercayaan diri mereka malah turun lagi, betul ya Pak ya? Betul. Jangan sampai kayak gitu gitu. Mungkin kadang-kadang yang bikin mereka sakit kembali itu karena pihak keluarga atau pihak lingkungan yang balik lagi gitu mencibir, menstigma buruk kembali gitu. Padahal sebenarnya nggak boleh kayak gitu juga. Nah, sesuai sama tadi sebenarnya saya pengen meminta permintaan terakhir nih Pak. Sebenarnya saya pengen banget gitu datang ke Yayasan Al-Fajar Berseri. Cuma memang karena kondisi pandemi, karena corona, jadi kami belum bisa mampir ke sana. Pak Marsan juga belum bisa mampir ke studio. Tapi keinginan saya sangat kuat untuk berkenalan dengan teman-teman yang ada di sana. Kalau boleh Pak. Wah, boleh banget Mbak. Boleh dong boleh Pak, banget, ada teman-teman yang bisa kenalan sama saya secara langsung. Aduh, saya sampai belibet ngomongnya. Ada. Tapi kalau yang cewek di sana tuh, ini ada laki-laki kan, saya kan kalau ini pada berkeliaran tuh ya, pada beraktivitas. Jadi nanti saya panggil yang laki aja ya. Boleh, mana Pak? Pak?
Ya, nih Tio sini Tio. Tio Muslim sini langsung Bapak sini. Oke. Muslim sini. Ini sini Tio. Ada Mas Ya. Tio dan juga ada Mas Muslim. Aduh, Ini Mas Tio. Nggak kelihatan mukanya. Saya ceritakan sedikit kisahnya Tio ada di Alfajar. Mas Tio agak geser sedikit Mas Tio, agak ke sini. Kesini dikit Tio. Turun. Kesini dikit. Jelas Mbak? Nah, kelihatan jelas. tuh. Oke. Jelas. Jelas. Ini Tio, ya. Namanya Tio Mbak. Ini sama namanya Muslim. Kamu dari mana Muslim? Jakarta Utara. Jakarta Utara. Tio dari mana Tio? Dari TD4. Tambun atau mana? Tambun. Okay. Ini Tio, saya ceritakan sedikit. Dia ini sampai bapaknya mau nitip ke polisi. Waduh. Bukan direhab. Karena belum tahu ada panti di sini. Dia datang ke polsek, Pak, saya nitip anak saya udah nggak nyanggup untuk menangani anak saya. Kata polsek apa? Pak, salah bawa Pak, jangan ke polsek. Polsek itu tempat orang kriminal. Bapak bawa ke Pak Alfajar, kata polisi. Akhirnya dibawa ke sini. Saya rawat 2 bulan dia, sembuh. Sekarang dia jadi relawan. Dia ngurusin orang-orang telantar sebanyak berapa? 29 orang. Hebat. Ya, ini si Tio. Nah, ini si Muslim. Si Muslim ini memberikan air. Sedikit lagi Mas Muslim. Ini Muslim, muka Muslim, sini Muslim. Yeah. Nah, ini Muslim dari Jakarta Utara. Dia tugasnya memberikan air minum sebanyak 417 orang air galon. Wow, hebat. Mas Muslim 24 jam. Tunggu Pak. Mas Muslim mukanya tetap nggak kelihatan. Gimana kalau Mas Muslim di Nih, sampingnya muka sini loh, Mas lihat Tio nih. aja? Lihat nih. Nah, ini Mbak Ramba nih, ini. Dia tiap malam pakai kecantikan dia tiap malam. Oke. Dibilang biar mukanya bersih karena dia selalu tempat panas terus, nganter-nganter air buat binaan saya gitu. Luar biasa ini, relawan luar biasa. Luar biasa. Nah, Islim ya. Iya. Oke, berarti Pengen nikah enggak? Mbak, dia kata pengen nikah. Dia kata pengen nikah. Cuman uangnya belum ada. Oh, oke. Siapa tahu nanti gara-gara siaran ini ada perempuan yang pengen menikah sama Mas Muslim ya. Saya bantu doa dari sini ya. Amin, Islim, amin. Temennya sudah nikah, temen dia. Oh, temannya sudah menikah. Dia udah pulang kemarin tuh dari Jakarta Utara juga Jalu. Si Yadi namanya. Saya doain semoga cepat nyusul ya Mas Muslim ya. Sama Mas Tio juga. Amin. Sama Mas Tio juga. Amin. Oke, baik. Ya. Sehat terus ya Mas Oke. Muslim, Mas Tio. Ya. Terima kasih banyak loh. Udah jadi relawan yang luar biasa. Ini salah satu pembuktian bahwa sebenarnya Mas Tio dan Mas Muslim ini adalah 2 contoh kecil aja gitu. Dari banyaknya orang yang sebenarnya ternyata bisa kok gitu. Asal selama berusaha semuanya bisa gitu. Dan terima kasih buat Pak Bisa Marsan. Mbak. Baik Mbak. Bisa Pak Marsan yang luar biasa. Insya Allah yang balas dengan Amin. pahala yang berlipat-lipat ganda. Saya hanya bisa amin. Ya. Tetap sehat. Amin. Dan selalu ada keberkahan di dalam yayasan juga tentunya. Pak Marsan, amin. Mas Tio, terima kasih banyak karena sudah ngobrol sama kita di TV Muhammadiyah, di TV Show TV Muhammadiyah, ngobrol Selitan Pemboring. Cuma di sini tempatnya. Sehat-sehat, nanti insya Allah kita semua mampir ke sana ya. Alhamdulillah Mbak. Sehat dan semangat terus Mbak. Iya, terima kasih dan pemirsa TV juga terima kasih telah menyaksikan 1 jam bersama kami di dalam program podcast TV Muhammadiyah. Jangan lupa untuk terus menyaksikan program ini setiap hari Senin sampai Minggu. Dan saya Rani Risti pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke Mbak, ya.